Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Najwa Suhaila dengan NIM 2023-12-11-016 dari Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset, current ratio dan firm size terhadap kinerja keuangan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Pertama, di sini ada latar belakang. Sektor makanan dan minuman merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pada periode 2020 sampai 2024, sektor ini mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan data Financial Highlights, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, return on asset menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Sebagai contoh di sini ada ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur mengalami penurunan ROA dari 10,4% pada tahun 2020 menjadi 4,9% pada tahun 2022. Kemudian meningkat kembali menjadi 7,2% pada tahun 2024. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian ini sebelum menunjukkan hasil yang tidak konsisten, beberapa penelitian menemukan bahwa return on asset berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu yang diteliti oleh Denis Prasetya Wijaya tahun 2020 dan Andini Nurwulandari tahun 2024. Tetapi penelitian Febrian tahun 2022 menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan. Terus penelitian Rangga Amedeo Silvan tahun 2024 dan Bayu Wulandari tahun 2020 menemukan bahwa current rasio berpengaruh positif signifikan. Sebaliknya, Astrid Mulan Mawarni tahun 2023 dan Liana Sofiana tahun 2022 menyatakan tidak berpengaruh signifikan. Uh, Penelitian Astri Mulat Mawarni tahun 2023 menunjukkan firm size berpengaruh signifikan. Namun, penelitian Desi Anggreni 2015 dan Rangga Amedio Silvan tahun 2024 menyatakan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on asset berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah current ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah firm size berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan? Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini merumuskan tiga pernyataan utama yang masing-masing menguji satu variabel independen secara parsial terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh return on asset signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh firm size signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan. Jadi, tujuan penelitian itu ini untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan F&B selama 2020 sampai 2024. Kinerja keuangan di sini menggunakan price to value, yaitu perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu teori sinyal, teori keagenan, dan teori stakeholder. Yang pertama ada teori sinyal, yaitu menurut Spence tahun 1973, yaitu teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan memberikan informasi kepada investor melalui laporan keuangan. Yang kedua ada agensi teori, yaitu Jense dan McLean tahun 1976. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik. Yang ketiga ada teori stakeholder teori menurut Freeman tahun 1984. Teori ini menekankan pentingnya kepentingan semua pihak.
Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara variabel dan penelitian. Tiga variabel independen yaitu ROA sebagai X1, current ratio sebagai X2, dan firm size sebagai X3, masing-masingnya itu berpengaruh positif terhadap variabel dependen, yaitu kinerja keuangan yang diprovokasikan dengan PBV. Kinerja keuangan di sini sebagai Y. Tanda H1 plus 1 itu menunjukkan arah hipotesis yang diajukan yaitu menggunakan pengaruh positif. Jika rasio naik, diharapkan PBV-nya juga ikut naik. Begitu pula dengan current ratio dan firm size. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. H1, H2, dan H3 masing-masing menduga bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PBV, arah pengaruh positif untuk ketiganya. H1 di sini yaitu return on asset berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, H2 current ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, H3 firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kausalitas artinya ingin membuktikan hubungan sebab akibat antara variabel independen atau ROA, current ratio, dan firm size terhadap variabel dependen atau kinerja keuangan. Yang kedua ada jenis data, yaitu data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka dari laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga ada analisis data, yaitu penelitian ini menggunakan data laporan keuangan subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Data ini dianalisis menggunakan aplikasi statistik SPSS untuk menguji hipotesis dengan metode data panel. Selanjutnya di sini ada data sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2024. Populasi tersebut dipilih karena sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriterianya itu seperti perusahaan yang terdaftar secara konsisten, memiliki laporan keuangan lengkap, dan memiliki data yang dibutuhkan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 19 perusahaan sebagai sampel dengan total 95 observasi. Selanjutnya di sini ada operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diukur menggunakan PBV, sedangkan variabel independen terdiri dari ROA, current ratio, dan firm size. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas, current ratio digunakan untuk mengukur likuiditas, dan firm size digunakan untuk mengukur perusahaan. Masing-masing variabel ini memiliki indikator dan rumus yang digunakan dalam perhitungan. ROA yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset, current ratio yaitu rumusnya current asset dibagi sama current liabilities, firm size yaitu rumusnya lend dikali sama total aset, kinerja keuangan yaitu rumusnya PBV yaitu rumusnya harga saham dibagi sama nilai buku per lembar saham. Selanjutnya di sini ada analisis regresi data panel. Model regresi data panel itu rumusnya di sini model yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data panel, kombinasi data cross section yaitu 19 perusahaan dan time series yaitu 5 perusahaan. PBV IT sama dengan A ditambah sama beta 1 ROA 1 IT ditambah beta 2 current ratio 2 IT ditambah beta 3 len 3 IT ditambah E IT. A itu sebagai konstan atau intercept, B1 sampai B3 itu sebagai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, E itu sebagai error term, E itu sebagai data perusahaan, dan T sebagai data periode waktu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan, subsektor makanan dan minuman selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Sparta dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.